Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tips dan triks ya atau bisa dikatakan smart solution untuk menyelesaikan soal-soal tentang limit fungsi aljabar. Yang pertama yaitu menyelesaikan limit fungsi berbentuk limit fx untuk x mendekati c. Nah, langkah yang pertama itu adalah mensubstitusikan langsung nilai x ke fungsi fx. Asalkan hasilnya bukan bilangan tak tentu. Nah, bilangan tak tentu itu apa? 0 per 0, bisa tak hingga per tak hingga min tak hingga, atau tak hingga plus tak hingga. Contoh seperti ini. Hitunglah nilai dari limit 2x per 5 plus x untuk x mendekati 3. Langkah yang pertama adalah dengan cara mensubstitusikan nilai x 3 ini ke dalam fungsi 2x per 5 plus x-nya. Kita ganti 2 x-nya kita ganti dengan 3, berarti 2 kali 3 per 5 ditambah x-nya kita ganti 3, berarti per 5 ditambah 3, sama dengan 2 kali 3, 6, 5 plus 3, 8. Kita sederhanakan 6 per 8 menjadi 3 per 4. Nah, karena hasilnya di sini adalah bukan bilangan tak tentu, maka limit 2x per 5 plus x untuk x mendekati 3 hasilnya adalah 3 per 4. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan limit adalah dengan cara mensubstitusikan nilai x-nya ya. Baru kalau hasilnya bilangan tak tentu, dilakukan langkah selanjutnya. Apabila setelah disubstitusikan nilainya bukan bilangan tak tentu, maka hasil itulah yang disebut nilai limitnya. Sebelum menginjak ke penyelesaian limit untuk yang menghasilkan bilangan tak tentu, maka kita harus paham dulu bagaimana cara memfaktorkan ya. Ini di sini ada contoh x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Cara memfaktorkannya adalah kita uraikan dulu ya, yang depan ini adalah x kuadrat. X kuadrat itu adalah merupakan hasil kali antara x dengan x. Seperti ini. Kita simpan dulu. Selanjutnya kita lihat konstanta. Nah, apa itu konstanta? Konstanta adalah nilai yang tidak ada variabelnya. Di sini adalah positif 6. Kita uraikan positif 6. Maksudnya diuraikan di sini adalah kita cari perkalian yang hasilnya adalah 6. Di sini kemungkinannya bisa saja 6 kali 1 ya, atau negatif 6 kali negatif 1. Bisa juga negatif 3 kali negatif 2. Atau bisa juga 3 kali 2. Nah, mana yang akan kita pilih nanti adalah yang kita cek dulu nanti. Nah, kenapa kita ambil yang min 3 dan min 2? Oke, kita masukkan x kuadrat tadi adalah hasil kali antara x dan x. Kita buat seperti ini, kita masukkan di kurung depan x, kemudian yang kurung belakang x yang kedua. Selanjutnya, kenapa kita ambil min 3 dan min 2 bukan 6 1 atau min 6 min 1? Karena jika kita kalikan dekat kali dekat, di sini saya katakan dekat kali dekat, yang dekat ya. Di sini min 3 dikalikan dengan x. Hasilnya adalah min 3x. Kemudian jauh kali jauh, x kali min 2. Hasilnya adalah min 2x. Kemudian negatif 3x dan negatif 2x ini kita jumlahkan. Dia hasilnya adalah negatif 5x. Nah, persis seperti dengan yang ada di persamaan kuadratnya tadi ya. Min 5x. Jadi ini harus sama. Nah, kenapa kita ambil yang min 3 dan min 2? Karena supaya nanti kalau dekat kali dekat, jauh kali jauh, hasilnya dijumlahkan ketemunya adalah yang tengah. Seperti itu. Nah, bagaimana jika x kuadratnya ini koefisiennya bukan 1? Contoh di sini persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat min 2x min 12 sama dengan 0. Nah, kita uraikan lagi seperti tadi bahwa 2x kuadrat itu merupakan hasil kali antara
2x kalikan x ya. Kita simpan dulu untuk mengisi nanti yang kurung depan dan kurung belakangnya ya. Nah, kita lihat konstantanya. Di sini konstantanya adalah negatif 12. Sama seperti tadi, untuk kita cari berapa kali berapa, itu hasilnya adalah negatif 12. Nah, kemungkinannya banyak sekali. Bisa min 6 kali 2, bisa 6 kali min 2, bisa 3 kali min 4, atau min 3 kali 4. Nah, dari kemungkinan ini kita cobakan satu-satu ya, kita masukkan nanti mana yang kalau dekat kali dekat, jauh kali jauh, hasilnya adalah negatif 2x. Nah, di sini yang terpilih adalah min 3 dan 4. Nah, kita susun dulu, kita buat kurung buka kurung tutup 2, kemudian kita masukkan 2x kuadratnya tadi adalah hasil kali antara 2x dan x, kita masukkan di sini, yang depan 2x, kemudian yang belakang x, kemudian kita masukkan negatif 3 dan 4. Nah ini, negatif 3 dan 4. Nah posisi 4 dan negatif 3 ini boleh kita taruh depan, boleh kita taruh belakang, asalkan dekat kali dekat ditambah jauh kali jauhnya, nanti ketemunya harus negatif 2. Kita cek apakah benar. Dekat kali dekat berarti di sini 4 kali X adalah 4X, jauh kali jauhnya berarti 2X kali min 3, di sini adalah min 6X, kemudian kita jumlahkan 4X ditambah dengan min 6X, hasilnya adalah min 2X. Nah, min 2X ini harus sama dengan yang ini di persamaan kuadratnya. Jadi begini cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Kita memang harus dengan cara metode trial and error, mencoba salah, mencoba salah. Nah, karena kemungkinan perkalian hasil kali untuk konstantanya itu banyak sekali, dan kata kuncinya adalah kita jabarkan dulu yang x kuadratnya. Kemudian kita lihat konstantanya, cari perkalian yang menghasilkan konstanta tersebut. Kemudian cek, untuk mengecek harus dekat kali dekat, jauh kali jauh. Kita jumlahkan hasilnya harus yang ada koefisien X-nya ini ya. Seperti itu cara memfaktorkan. Nah, ini digunakan untuk mengerjakan soal limit yang nanti apabila disubstitusikan itu menghasilkan bilangan tak tentu ya. Oke, kita ambil contoh saja. Contohnya seperti ini. Jika disubstitusikan nilai X ke fungsi fx dan hasilnya adalah bilangan tak tentu, maka harus difaktorkan, kemudian disederhanakan. Contohnya seperti ini. Hitunglah nilai dari limit X min 1 per X kuadrat min 2X plus 1 untuk X mendekati 1. Ketika kita masukkan nilai X-nya ini dengan angka 1, nah ini kenapa dimasukkan angka 1? Karena ini X-nya mendekati 1. Kita ganti nilai X-nya dengan 1 semuanya saja. Ini ya, maka menghasilkan 0 per 0, bilangan tak tentu. Maka jika limit itu kita substitusikan nilai X-nya dan menghasilkan bilangan tak tentu 0 per 0, berarti ini belum selesai ya. Ini bukan hasilnya, 0 per 0 ini bukan hasilnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita faktorkan. Nah, kita faktorkan kalau yang atas, untuk yang pembilangnya tidak perlu difaktorkan. Tapi untuk yang penyebut, dengan cara yang tadi, kita faktorkan X kuadrat, di sini X kali X ya. Kemudian positif 1 itu kemungkinannya adalah negatif 1 kali negatif 1. Kenapa yang diambil ini? Karena nanti kalau dicek dekat kali dekat, jauh kali jauh, hasilnya adalah min 2X. Atau cara cepatnya, untuk memfaktorkan itu pasti antara pembilang dan penyebut ada yang sama. Sehingga nanti bisa disederhanakan. Nah, ini kebetulan yang sama adalah X min 1 sama semua, berarti kita coret. Ya, kita bagi habis berarti tinggal 1 sehingga nilai limitnya tinggal limit 1 per X min 1 untuk X mendekati 1. Barulah kita substitusikan nilai X-nya dengan 1. Sehingga didapat 1 per 1 min 1 sama dengan 1 per 0. 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Maka hasil limit dari X min 1 per X kuadrat min 2X plus 1 untuk X mendekati 1 adalah tak hingga. Nah, kalau tak hingga ini adalah hasil dari limit. Untuk mengerjakan soal ini sebenarnya tidak hanya pakai pemfaktoran, ada namanya dalil de Hospital. Tapi ini sebenarnya bisa kalian dapatkan setelah kalian memperoleh materi tentang diferensial atau turunan. Nah, karena
materi diferensial atau turunan belum Ibu sampaikan, di sini saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu ya. Ini akan lebih mudah untuk mengerjakan limit jika disubstitusikan, ternyata dia menghasilkan bilangan tak tentu. Jadi tidak perlu memfaktorkan, tapi ada cara cepatnya yaitu pakai dalil de Hospital. Ya, misalkan ini untuk rumus turunan sederhananya dulu ya, saya jelaskan bahwa misalkan ada fungsi f(x) itu ax pangkat n, maka turunannya ini adalah pangkatnya n ini pindah ke depan, jadi n kali ax pangkatnya berkurang 1. Nah, contoh saja namanya turunan, berarti pangkatnya berkurang 1. Contoh seperti ini, fx sama dengan 5x pangkat 3, maka turunannya adalah 3 dikalikan 5, pangkatnya turun, 3 kali 5 kemudian X, nah pangkatnya berkurang 1, 3 dikurangi 1, sehingga hasilnya adalah 3 kali 5, 15, X-nya pangkat 2. Jadi turunan dari 5X pangkat 3 itu adalah 15X pangkat 2. Jadi 5 kalikan 3, 15 ya kan? X-nya pangkatnya berkurang 1, dari 3 menjadi 2. Nah, kemudian bagaimana jika fx-nya adalah A, di mana A adalah sebuah konstanta anggota bilangan real, maka turunannya selalu 0, ya. Artinya di sini nggak ada variabelnya, misalkan fx sama dengan 4. Berarti turunan dari 4, ya, itu adalah 0. Kita coba selesaikan soal yang tadi. Limit x min 1 per x pangkat 2 min 2x plus 1 untuk x mendekati 1. Kita selesaikan dengan cara dalil de Hospital. Nah, caranya adalah kita turunkan. Turunannya x di sini adalah 1. Ya. Turunannya x di sini adalah 1. Kemudian turunannya min 1 adalah 0. Ya. Nah, ini sama karena langkah awalnya yang pertama kali adalah disubstitusikan dulu. Ternyata hasilnya bilangan tak tentu kan ini sudah tahu ya. Nah, caranya adalah nah ini. Turunannya dari x itu adalah 1, turunannya dari min 1 itu adalah 0, tidak perlu kita tulis. Nah, x pangkat 2 berarti 2-nya turun, 2 x-nya pangkatnya berkurang 1, x pangkat 1. X pangkat 1 tidak perlu ditulis. Nah, turunannya min 2x itu adalah min 2. Sehingga didapatkan 1 per 2 kali, X-nya kita ganti 1 di sini, 2 kali 1 dikurangi 2 sama dengan 1 per 0 sama dengan tak terhingga. Ya. Jadi di sini untuk turunannya X itu adalah 1 ya, pangkatnya X kan 1, 1 pindah ke depan, kemudian X-nya pangkatnya berkurang 1 berarti X pangkat 0. X pangkat 0 adalah 1, 1 kali 1 nilainya 1. Begitu juga dengan turunannya dari min 2X. Turunan dari min 2X itu adalah min 2 saja ya. Seperti itu untuk cara dalil del Hospital. Kemudian bagaimana menyelesaikan limit fungsi berbentuk limit fx untuk x mendekati tak hingga. Nah, ini cara cepat saja, tidak usah pakai cara lambat-lambat ya, atau pakai cara pandang untuk mengerjakan soal tes. Nah, jika P sama dengan Q, maka hasilnya adalah A per K. Jika P lebih dari Q, maka hasilnya tak terhingga. Jika P kurang dari Q, maka hasilnya adalah 0. Siapa P, siapa Q? Nah, P itu adalah pangkat tertinggi dari variabel penyebut, sedangkan Q adalah pangkat tertinggi dari variabel, untuk P adalah pangkat tertinggi dari variabel pembilang, sedangkan Q adalah pangkat tertinggi dari variabel penyebut. Nah, di sini hitunglah nilai dari limit 2x per 5 plus 2x min x pangkat 2. Kita lihat pembilangnya, ya. Pembilangnya di sini adalah 2x. Nah, pangkat tertingginya adalah X ini 1, kemudian yang penyebut pangkat tertingginya adalah 2. Di sini kita bisa lihat bahwa pangkat tertingginya lebih besar yang bawah, ya, atau P-nya berarti kurang dari Q. Maka kalau P-nya kurang dari Q, hasilnya selalu 0. Hasilnya adalah 0. Karena pangkat tertinggi dari variabel pembilangnya lebih kecil dari pangkat tertinggi variabel penyebut. Maka hasilnya selalu 0. Apapun itu soalnya, hasilnya selalu 0. Kemudian bagaimana jika pangkat tertingginya sama? Antara pembilang dan penyebut itu sama. Untuk pembilang, ini X pangkat 2. Untuk penyebut juga X pangkat 2. Kalau sama, berarti ambil koefisiennya saja. Nah, di sini sama. Kita ambil koefisien pembilangnya adalah 2 per koefisien penyebutnya adalah negatif 1. Di sini ada angka tak terlihat yaitu 1 ya. Tidak perlu ditulis biasanya. Nah, maka hasilnya adalah 2 per min 1 sama dengan min 2. Kemudian bagaimana untuk yang ketiga? Nah, di sini limit 2x pangkat 6 per 1 min 3x plus x pangkat 2 untuk x mendekati terhingga. Di sini pangkat
tertinggi dari variabel pembilangnya lebih besar atau dalam hal ini P lebih besar dari Q, maka hasilnya selalu tak terhingga. Jadi hasil untuk limit fx untuk x mendekati tak terhingga itu 0, tak terhingga atau suatu bilangan. Nah, suatu bilangan itu didapat jika tadi variabel tertinggi dari pembilangnya sama dengan variabel tertinggi dari penyebut. Ini cara cepat. Ya, jadi untuk menyelesaikan soal tes pakai cara cepat saja. Kalau limitnya berbentuk seperti ini. Limit akar dari ax kuadrat plus bx plus c min akar dari bx kuadrat plus qx plus r untuk x mendekati tak terhingga. Ya. Nah, di sini jika p sama dengan q, maka hasilnya adalah b min q per 2 akar a. Ya. Kemudian jika, oh maaf ini bukan P ya, jika A sama dengan P, maka hasilnya adalah B min Q per 2 akar A. Kemudian jika lebih besar dari P, maka hasilnya adalah positif tak terhingga. Dan jika A kurang dari P, maka hasilnya adalah negatif tak terhingga. Jadi di sini untuk menyelesaikan soal seperti ini, kata kuncinya adalah lihat koefisien dari X kuadratnya. Ya, di sini ini salah, ini bukan P sama dengan Q tapi A sama dengan Q. Nah, di sini kebetulan sama. Di sini koefisien X kuadratnya 4, koefisien X kuadratnya yang belakang juga 4. Yang depan 4, yang belakang 4. Berarti di sini maksudnya adalah jika A sama dengan P. Jadi ini sebagai A, 4 yang depan ini sebagai A. Kemudian 4 yang belakang ini adalah sebagai P. Nah, jadi tulisan saya yang ini agak keliru, berarti ini. Selanjutnya, yang ini A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan min 4. Kemudian yang ini P sama dengan 4, Q sama dengan min 4, dan C sama dengan min 6. Nah ini, A-nya sama dengan P ya. A sama dengan P. Kalau A-nya sama dengan P, maka pakai rumus B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A. B-nya 3, dikurangi Q-nya min 4, berarti dikurangi min 4 per 2 akar A-nya 4. Sama dengan 3 tambah 4, 7 per 2 kali 2, 4. Sama dengan 7 per 4. Ini adalah cara cepatnya ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa tulisan ini P sama dengan Q. Jika P sama dengan Q ini adalah jika A sama dengan Q ya. Kemudian yang kedua ini bukan P lebih dari Q, tapi jika A lebih besar dari P. Kemudian yang merah ini adalah jika A kurang dari P. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar, semoga video ini membantu. Belajar terus, berusaha terus. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa belajar tatap muka. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.